Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya terkait dengan ikatan kimia dan struktur kristal logam, terutama ikatan kovalen dan ikatan logam. Sedikit mereview materi sebelumnya bahwa sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil, kita sebut dengan ikatan kimia. Ikatan kimia dapat kita bedakan menjadi 4. Yang pertama adalah ikatan ion, yang kedua adalah ikatan kovalen, yang ketiga adalah ikatan logam, dan yang keempat adalah ikatan sekunderi. Materi kita sebelumnya telah membahas tentang ikatan ion. Sekarang kita akan membahas tentang ikatan kovalen, sedangkan untuk ikatan logam dan ikatan sekunderi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Beberapa atom dapat memperoleh konfigurasi elektron yang stabil dengan saling meminjamkan elektronnya. Dengan saling meminjamkan elektron ini, maka atom-atom akan memperoleh susunan elektron yang stabil tanpa menyebabkannya menjadi bermuatan. Elektron ini masih memiliki ikatan dengan atom asalnya, tetapi juga sudah terikat dengan atom yang meminjamnya, misalnya ikatan kovalen dari klorid. Ikatan kovalen perlu membagi elektron dan nilai keelektronegatifannya bisa kita bandingkan. Ikatan ini dapat kita temukan pada organik kompon dan polimer. Contohnya adalah CH4. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi sehingga kita perlu 4 lagi. Kemudian sedangkan atom hidrogen ini memiliki 1 elektron valensi sehingga kita perlu 1 lagi. Gambar berikut menunjukkan bahwa atom karbon membagi 4 elektron dan atom hidrogen juga membagi 4 elektron sehingga CH4 ini menjadi lebih stabil di mana konfigurasi elektron pada kulit terluarnya berjumlah 8. Artinya mereka sama-sama saling meminjamkan elektronnya. Ikatan kovalen dapat kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah single bond, double bond, dan triple bond. Untuk single bond ini membagi 2 elektron. Bila kita temukan pada sebuah atom memiliki 7 elektron, maka atom yang lainnya juga memiliki 7 elektron, maka kedua atom ini akan dapat meminjamkan masing-masing 1 elektron pada pasangannya sehingga konfigurasi elektron pada elektron terluarnya itu berjumlah 8. Sehingga atom ini menjadi lebih stabil. Kemudian double bond yaitu dengan membagi 4 elektron, misalnya di sini adalah atom O dengan 6 elektron, kemudian atom yang lain juga memiliki 6 elektron. Dengan saling meminjamkan 2 elektron, maka konfigurasi elektron pada kedua atom ini menjadi lebih stabil. Kemudian yang ketiga adalah triple bond. Misalnya di sini adalah 5 elektron pada kulit terluarnya. Dengan mencari pasangannya 5 elektron juga pada atom, kemudian saling meminjamkan masing-masing 3 elektron, maka jumlah masing-masing elektron pada kulit terluarnya berjumlah 8. 2, 4, 6, dan 8. 2, 4, 6, dan 8. Sehingga menunjukkan bahwa kegiatan saling meminjamkan elektron ini pada ikatan kovalen menjadikan sebuah atom memiliki konfigurasi elektron yang stabil.
Contoh ikatan kovalen dapat kita temukan pada non-logam ataupun logam, dan juga kita bisa temukan pada compound solid. Ini pada tabel periodik unsur untuk kelompok 4A, ini adalah compound solid. Kemudian contoh lainnya yaitu H2O ataupun diamond atau intan, kemudian silikon karbida. Ini unsur-unsur yang dapat meminjamkan elektron dengan pasangannya. Misalnya di sini adalah diamond atau intan, di mana diamond atau intan ini telah kita sebutkan tadi memiliki ikatan kovalen. Kalau kita lihat gambar berikut, bahwa adanya kegiatan saling meminjamkan elektron masing-masing dua pada atom lainnya, sehingga konfigurasi dari diamond ini menunjukkan kestabilan yang menunjukkan bahwa diamond ini kuat dan keras tetapi rapuh dan tidak konduktif. Untuk satuan sel dari struktur kristal diamond dapat kita lihat bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita membahas tentang ikatan logam. Pada ikatan logam sebenarnya juga masih terdapat kegiatan saling meminjamkan elektron. Hanya saja jumlah atom yang bersama-sama saling meminjamkan elektron valensinya, elektron yang berada pada sel terluar ini tidak hanya antara dua atau beberapa atom, tetapi dalam jumlah yang tidak terbatas. Setiap atom menyerahkan elektron valensinya untuk digunakan bersama. Dengan demikian akan ada ikatan tarik-menarik antara atom-atom yang saling berdekatan. Jarak antar atom ini akan tetap sama. Maksudnya, seumpama ada atom yang bergerak menjauh, maka gaya tarik-menarik akan menariknya kembali ke posisi semula. Dan bila bergerak terlalu mendekat, maka akan timbul gaya tolak-menolak karena inti-inti atom berjarak terlalu dekat. Padahal muatan listriknya sama, sehingga kedudukan atom relatif terhadap atom lain akan tetap. Ikatan yang semacam ini biasanya terdapat pada logam sehingga dikenal dengan ikatan logam. Pada ikatan logam, inti-inti atom berjarak tertentu dan terlihat beraturan, sedangkan elektron yang saling dipinjamkan seolah-olah membentuk kabut elektron yang mengisi sela-sela antar karbon ini, antar sel ini. Ini kalau kita berikut terlihat bahwa seakan-akan elektron mengelilingi inti. Ini warna biru toska. Ini disebut dengan kabut elektron dari elektron valensi yang mengelilingi inti ionnya atau inti atomnya. Warna putih adalah ion core atau inti ionnya, sedangkan warna biru ini adalah elektron yang mengelilingi setiap inti ionnya. Kalau gambar jelasnya terlihat seperti ini. Kalau warna biru ini adalah inti atom, maka di sekeliling inti atom ini terdapat elektron-elektron yang menyerupai kabut elektron ataupun lautan elektron. Ikatan logam ini muncul dari lautan elektron valensi yang disumbangkan 1, 2, atau 3 dari setiap atomnya. Kalau kita lihat gambar berikut, akan terlihat jelas bahwa inti ion warnanya putih ini di sekelilingnya adalah elektron. Jadi seakan-akan elektron itu menaungi seperti kabut elektron atau lautan elektron, di mana elektron valensi ini bebas untuk setiap atom yang berdekatan dalam seluruh tubuhnya.
kemudian konduktor yang baik untuk listrik dan thermal, serta ikatannya pun sangat kuat. Ikatan utama untuk logam dan paduan dapat kita temukan yang menggunakan ikatan logam ini. Berikut adalah beberapa referensi yang dapat kita gunakan untuk menambah wawasan terkait dengan ikatan kovalen dan ikatan logam, dan Anda juga bisa membeli buku karya kami terkait dengan material teknik ataupun membaca jurnal-jurnal kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.